yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Allah kita itu setia, termasuk Dia setia menepati setiap janjinya di dalam hidup kita. Terkadang kita yang tidak setia, tapi walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Yes, beban hidup ada, termasuk pagi ini. Mungkin ada yang nggak bisa tidur tadi malam, tapi satu hal, ketika engkau di dalam kesesakan, mari datang ke altar. Haleluya. Sujud di altar. Dia akan memberikan kelegaan kepada. Bukankah Dia yang berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepada, hai kamu yang letih lesu dan bebeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oh, haleluya. Haleluya. Dan inilah yang kita lakukan. Kita datang di altar Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu menulis dengan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebas
lepaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia tanya. Sesuatu terjadi saat datang Dia karya. Benar Tuhan, ketika tidak ada seorang pun tempat kami bertanya, kami akan selalu Engkau ingatkan akan undangan. Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk undangan. Kami teringat Tuhan ketika Engkau menyelamatkan kami. Ketika Engkau menjadikan kami anak-anak. Dan Engkau memilih kami Tuhan. Karena Engkau sendiri berkata bahwa bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Seperti wanita yang mengurapimu. Banyak cemoohan yang ditujukan kepadanya. Tapi dia terus mengurapimu Tuhan. Begitulah kiranya iman kami. Seperti wanita yang mengurapi. Haleluya. Engkau akan dapati kami tetap setia ya Bapa. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Saya sangat terharu ketika melihat flyer hari ini. Dan Pak Soehartanto memberi judul, jangan sia-siakan hidup kita. Karena sesungguhnya hidup ini adalah untuk melayani. Dia sudah mengasihi kita. Sebelum saya masuk di dalam Zoom tadi, saya sempat berbicara dengan anaknya Ibu Stefani. Ada saja cara Tuhan untuk memenangkan jiwa orang lain. Waktu dia kemo, ternyata Tuhan menggunakan kelemahannya, kesakitannya untuk memenangkan orang. Seperti itulah hidup, jangan disia-siakan. Haleluya. Saya sangat terberkati. Supaya kita semua sadar bahwa dalam hidup ini hanya Yesuslah kekuatan kita. Haleluya. Yesus kekuatan. Haleluya. Haleluya. Yes, Jesus. Engkau mengingatkan kami bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya, Jesus. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percaya Kau hidupku.
Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Aku bangga punya Engkau, Pak. Engkaulah kekuatan. Kami percaya kami punya Papa yang besar, Allah yang besar. Dan jika Allah di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Oh, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darinya. Haleluya. Pujian kita yang mengatakan Dia besar. Pujian ini mengingatkan aku ketika tadi dikirimin satu pujian permintaan seseorang. Pak Hendro kirim. Saya katakan aku nggak pernah dengar lagu. Tolong doain ya. Dan puji Tuhan. Karena aku sadar benar bahwa di luar Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Dan pujian ini ditujukan kepada semua hamba Tuhan. Baik yang ada di desa, di kota, yang sedang misi, yang sedang melakukan dan melayani Tuhan. Pujian ini berkata, sampai kita dapat mahkota kehidupan itu jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya, Jesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kekuatan-Mu dinyatakan. Apapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia layani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, Tuhan, aku tidak akan menyia-nyiakan hidup ini untuk melayani. Karena hidup ini kami nggak tahu 1 jam ke depan, 1 hari ke depan. Tapi biarlah Tuhan sisa hidup adik kami ini, kami mau melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu melalui hamba-Mu Bapak Suhartanto. Urapi dia Tuhan. Dalam nama Yesus. Judulnya saja sudah menggetarkan kami dan memberkati kami. Silahkan Tuhan untuk terus berbicara melalui hamba-Mu ini, Bapak Suhartanto. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Pak. Iya, saya tadi bisa diiringin suami nih. Terima kasih, Madam Christine. Halo, bisa kedengeran semua? Kedengaran bagus. Oke, ya. Ya, mari kita siapkan diri kembali untuk berdoa. Bapak, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segala ucapan syukur Tuhan atas segala berkat-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang lebih menyukakan hati-Mu Bapa ketika Engkau melihat anak-anak-Mu datang masuk ke hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita Tuhan, dan terutama Tuhan kami boleh senantiasa di dalam hadirat-Mu memperbaharui komitmen kami Tuhan, sebagaimana pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mau melayani-Mu, mengiring-Mu, mengasihi-Mu seumur hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah kami sesali Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tak peduli betapa besar rintangan, beban, apapun yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan kami memegang kehidupan kami. Tuhan kami menopang kehidupan kami. Tuhan kami yang senantiasa akan menuntun, memimpin, dan mengarahkan kami Tuhan ke destiny yang telah Kau tetapkan bagi kami Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah kami dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, membuka hati pikiran kami semua Tuhan untuk menerima isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami satu persatu Tuhan, lawat kami, jamah kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan berkuasa untuk mengubahkan, memberikan paradigma baru pada kami, mengubahkan dan mentransformasi kami. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Baik, tema saya pada hari ini adalah jangan sia-siakan hidupmu. Ini merupakan suatu tema yang boleh dibilang sangat personal juga bagi saya. Baik, sebelumnya saya akan share screen-nya terlebih dahulu. Oke.
Oke, mari kita lihat firman Tuhan diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 10 dan 14 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tema kita pada hari ini adalah jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan hidup kita, kita berjalan tanpa tujuan yang pasti, tanpa mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan, tanpa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan menyia-nyiakan hidup kita dengan terus-menerus hidup dalam kepahitan, hidup dalam keterpurukan, hidup dalam kegagalan tanpa menyadari bahwa Tuhan masih bisa mengangkat kita, Tuhan masih bisa memulihkan kita, Tuhan masih bisa membawa kita ke masa depan yang sudah Tuhan persiapkan. Dan jangan juga kita menyia-nyiakan hidup kita dengan terlena dengan segala keinginan dunia yang mungkin sekarang sedang begitu banyak menggoda kita, karena firman Tuhan dengan jelas berkata, jikalau engkau mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam dirimu, sebab keinginan dunia itu bukan berasal dari Tuhan. Biarlah pagi hari ini mari kita merenungkan firman ini sebagai rema, penuntun dalam kehidupan kita. Beberapa minggu yang lalu Tuhan, waktu saya merenungkan perjalanan hidup saya, Tuhan berkata kepada saya satu hal. Kalau kamu diberikan kesempatan, kemampuan untuk menulis isi biografi hidupmu, kira-kira apa yang mau jadi ending atau penutup dari biografi kisah hidupmu? Terus terang, saya sedikit terhentak pada Roh Kudus berkata demikian, karena ketika saya mau hidup dengan happy ending, kita mau hidup bisa memenuhi segala apa yang Tuhan telah rencanakan dalam kehidupan kita, tapi kadang-kadang tanpa sadar hidup kita. Ada suatu masa, suatu saat di saat saya pikir saya memiliki segalanya, saya memiliki kesuksesan, saya dipuja kiri kanan, pelayanan saya sukses di kiri kanan, tepuk tangan membahana kiri kanan, tapi sesungguhnya pada saat itu sebenarnya saya menyia-nyiakan hidup saya karena tanpa saya sadar saya hidup tanpa tuntunan Tuhan yang sebenarnya, karena saya terlena dengan segala
keinginan kesukaan dunia, terlena dengan segala puji-pujian, dan terlena dengan segala kesuksesan. Sehingga Tuhan mengizinkan berbagai masalah terjadi, mengizinkan mungkin juga saya mengalami keterpurukan, tetapi di saat itulah saya melihat pernyataan Tuhan yang begitu nyata, bahkan saya bisa melihat bagaimana tanpa kasih anugerah Tuhan, saya akan terpuruk, akan menyia-nyiakan hidup saya sampai akhir, tanpa saya pernah menyadari betapa saya begitu sering, begitu banyak mengecewakan, bukan hanya mengecewakan orang tua saya, mengecewakan banyak orang, tetapi juga terutama mengecewakan Tuhan saya yang telah menebus hidup saya dengan harga yang sangat mahal. Dan hari ini saya akan sharing mengenai suatu sosok di dalam perjanjian lama, yaitu suatu sosok yang mungkin merupakan suatu sosok yang sangat sukses. Alkitab mencatat bahwa dia adalah suatu orang yang sangat sukses. Tidak ada orang yang melebihi kesuksesan dari Raja Salomo. Tetapi Raja Salomo lupa bahwa segala hal yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Dia terlena dengan dengan kesukaan dunia, dan akhirnya hidupnya cukup tragis. Mari kita simak, kita ikuti. Oke, di dalam Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 3 berkata, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud Raja Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ada yang unik di dalam Alkitab, yaitu ada satu kitab, yaitu kitab Pengkhotbah yang 80% berkata sia-sia. Seakan-akan kontradiktif dengan firman Tuhan. Dan yang lebih uniknya adalah bagaimana kitab ini ditulis oleh seorang pribadi yang penuh dengan hikmat Tuhan. Seorang yang sangat sukses, yang memiliki segalanya. Bahkan dengan hikmatnya dia bisa menulis, satu sisi dia menulis suatu kitab Amsal yang penuh dengan banyak nasihat, penuh dengan masukan, penuh dengan kata-kata yang positif, ya, kata-kata encouragement. Tetapi di satu sisi dia juga menulis suatu kitab Pengkhotbah yang berkata segala sesuatunya sia-sia. Hari ini saya percaya Tuhan mau mengingatkan kepada kita, biarlah kita sebelum terlambat, kita mengambil waktu, kita merenungkan perjalanan hidup kita. Jangan sampai tanpa sadar kita menyia-nyiakan segala kesempatan, segala anugerah, segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berjalan terus-menerus tanpa tujuan. Kita berjalan terus-menerus dengan hanya memuaskan nafsu kita. Kita sebagaimana seperti Salomo misalnya, dia memiliki hikmat dari Tuhan. Dia bisa menulis berbagai macam firman Tuhan yang luar biasa. Tetapi bagaimana dia melihat, dia menuliskan suatu curhatan di hatinya bahwa segala sesuatunya sia-sia. Bukan berarti hikmat Tuhan tidak bekerja. Bukan berarti firman Tuhan tidak tersedia. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Tetapi sesungguhnya karena Salomo tidak mau menerapkan atau melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan dia. Inilah bukan soal kita perlu banyak firman lagi. Bukan soal kita perlu lebih banyak hikmat. Tetapi bagaimana sebenarnya, sejauh mana kita mau menerapkan firman itu, benar-benar bisa menjadi rema, benar-benar bisa menjadi penuntun, benar-benar bisa mentransformasikan hidup kita, menjadi pribadi yang terus berubah, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hati Tuhan. Dari yang dulunya penuh dengan dendam, bisa sekarang
semakin lama mengikuti Tuhan, semakin lama membaca firman Tuhan, semakin diubahkan menjadi pribadi yang mengasihi. Dari dulu mungkin orang yang penuh dengan iri hati, tetapi sekarang penuh dengan damai, bisa hidup penuh dengan damai. Dari orang yang penuh kepahitan, dengan mengetahui firman Tuhan, dan dia izinkan firman Tuhan itu bekerja dalam hidupnya, dan dia juga mau melakukan firman itu, maka saya percaya dari seorang yang penuh dengan kepahitan, mungkin seorang yang mungkin terpuruk, dia bisa melihat bahwa dia masih punya Tuhan yang bisa memulihkan dia. Dia masih bisa melihat bahwa dia punya Tuhan yang bisa membangkitkan dia. Dia masih bisa melihat bahwa Tuhan masih menyediakan masa depan yang indah selama dia mau bertobat dan berjalan mengikuti firman Tuhan. Biarlah kita belajar dari sosok yang memiliki segalanya. Bukan sosok yang gagal, yang terpuruk, tapi Tuhan jadikan luar biasa. Kita bisa melihat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14, di mana Raja Salomo itu memulai dengan baik, dengan segala kerendahan hati. Ketika dia memulai tampuk pemerintahannya, dia datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dia meminta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat, hati yang bisa mengerti, hati yang bisa menimbang segala perkara. Dan Tuhan menjawabnya. Tuhan memberikan hikmat melebihi segala manusia. Bahkan firman Tuhan berkata, karena engkau dengan segala kerendahan hatimu bukan meminta kekayaan, bukan meminta umur panjang, tetapi engkau meminta hati yang menimbang-nimbang, hati yang penuh dengan hikmat, maka aku akan menambahkan bonus. Maka Tuhan bukan hanya memberikan hikmat, Tuhan menjadikan Salomo menjadi orang yang lebih besar dari segalanya. Itulah Tuhan kita. Ketika anaknya datang dengan benar-benar dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doamu melebihi apa yang kau pikirkan. Ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan senang melihat anak-anaknya datang dengan segala kerendahan hati, dengan sujud di altarnya. Tidak ada agenda untuk kepuasan diri sendiri, tidak ada agenda untuk meninggikan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh datang untuk memuliakan Tuhan, sungguh-sungguh datang untuk menikmati hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita benar-benar mengosongkan pikiran kita dari segala hiruk-pikuk dunia, dari segala permasalahan dunia, dari segala beban pikiran kita, beban pergumulan kita. Tapi benar-benar kita bisa datang menikmati hadirat Tuhan. Dengan segala ucapan syukur, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu bermurah hati, bahwa Tuhan itu penuh dengan anugerah dalam hidup kita. Dan sungguh-sungguh, yang tidak ada yang lebih menyukakan hati Tuhan dibandingkan melihat anak-anaknya bisa menghargai setiap hadirat Tuhan, bisa menghargai kebaikan Tuhan, bisa menikmati semua anugerah Tuhan, dan benar-benar menjadi pribadi yang mau terus-menerus diperbaharui, ditransformasi oleh Tuhan. Memulai dengan baik, tetapi Salomo mengakhirinya dengan tragis. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Dikatakan di ayat 1, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, dia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, dan sebagainya. Ia dikatakan mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik, 1000 totalnya. Istri-istrinya itu menarik hatinya dari Tuhan. Ayat kelima, demikianlah Salomo mengikuti dewa-dewa istrinya. Mengikuti dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan.
yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Lihat, ketika engkau sebenarnya mulai berjalan menjauhi Tuhan, Tuhan itu akan menegur engkau. Terus-menerus menegur. Sampai pada saatnya, engkau terus tetap menetapkan, mengambil keputusan untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan pun tidak bisa apa-apa. Memulai dengan baik, mengakhiri dengan tragis. Saya percaya itu bukan kehendak Tuhan bagi anak-anaknya. Dia mau anak-anaknya bukan hanya memulai dengan baik, tetapi juga mengakhiri dengan baik. Mengakhiri perjalanan hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Dengan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Jadi, intisari kejatuhan Salomo. Salomo tidak mendengar atau melaksanakan wasiat dari ayahnya Daud. Salomo tidak mengenal Tuhan dengan benar dan juga tidak mau dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Hikmat dan firman Tuhan tidak dipakainya untuk memimpin hidupnya. Padahal dia diberikan oleh Tuhan segala hikmat untuk kalau kita lihat riwayat hidup Salomo, kalau kita pikir ya, dengan segala hikmat Tuhan, seharusnya akan banyak perkara yang ditulis dalam biografi Salomo. Ternyata kalau kita baca kisah hidup Salomo, Salomo itu hanya memutuskan suatu perkara, yaitu dua orang wanita yang memperebutkan seorang anak gitu ya, seorang bayi. Jadi hikmat, satu sisi dia menulis buku tentang firman, tentang hikmat Tuhan, tapi sangat disayangkan, dia tidak bisa melaksanakan apa yang ditulis dan dibacanya. Salomo terus-menerus bermain dengan dosa. Kita mungkin bisa jatuh dalam dosa, tetapi untuk hidup bergelimang dalam dosa, itu merupakan suatu keputusan yang kita ambil. Salomo dikuasai oleh kesombongan, dan Salomo tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat ayat-ayat yang menjadi rema pada hari ini. Yang pertama, sumber segala sesuatu adalah Tuhan. Salomo menulis di awal kitab Pengkhotbah, segala sesuatu sia-sia. Tetapi di akhir kitab Pengkhotbah, dia menulis, Pengkhotbah 12, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum hari tiba, hari-hari yang malang, dan berdekat tahun-tahun yang kukatakan. Sangat disayangkan, meskipun dia bisa menulis, ingatlah akan Tuhanmu, penciptamu pada masa mudamu, sebelum hari-hari malang itu tiba. Salomo tetap tidak mau bertobat. Meskipun dia tahu, dia mengecewakan Tuhan. Dan kita lihat, seperti tadi saya sampaikan, bahwa Salomo tidak melaksanakan atau memperhatikan wasiat ayahnya Daud sebelum Daud meninggal. Yaitu di dalam 1 Tawarik 28 ayat 8 sampai 10. Dikatakan ini adalah pesan Daud sebelum dia meninggal kepada Salomo di depan umat Israel. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang kau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat yang kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Daud memberikan suatu pesan.
Daud tahu bahwa Salomo masih muda dan punya berpengalaman. Tetapi Daud tidak mengajarkan kepada Salomo bagaimana cara mengatur kerajaan, bagaimana memerintah, bagaimana begini-begini. Tetapi satu pesan yang dia sampaikan kepada Salomo, kenallah Tuhanmu. Acknowledge your God. Itu cuma satu pesannya dia kepada anaknya. Saat dia Daud sebab tahu. Hanya dengan kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendapatkan pewahyuan mengenai Tuhan kita, mengenal Dia lebih lagi, maka seluruh hidupmu akan berhasil. Datanglah kepadanya, beribadahlah dengan hati yang tulus ikhlas dan rela hati. A willing spirit, artinya mau dipimpin oleh Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, mau ditegur oleh Tuhan, mau diubahkan oleh Tuhan, mau dibawa Tuhan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Acknowledge your God. Kita bisa melihat bagaimana Daud benar-benar mengenal Tuhannya. Di dalam Mazmur 23, dia mengenal Tuhannya sebagai gembala yang baik. Di dalam Mazmur 24, dia mengenal Tuhannya sebagai Raja kemuliaan. Di dalam Mazmur 18, Daud mengenal Tuhannya sebagai kubu pertahananku, benteng hidupku. Di dalam Mazmur 103, dia mengenal sebagai Tuhannya sebagai juru selamat, yang membawa dia, yang mengampuni segala dosa-dosanya, bahkan mengangkat dia dari lubang kubur. Dan bahkan di Mazmur 139, Daud berkata, Engkau mengenal aku Tuhan, kapan aku berdiri, kapan aku mau ngomong, Engkau menenun aku di dalam rahim ibuku. Dan bahkan Daud menutup di Mazmur 139, Ujilah aku Tuhan. Selidiki aku Tuhan, selidiki hatiku. Saudara, bukan soal banyaknya firman Tuhan. Bukan soal kita menjadi a living Bible. Tetapi bagaimana hidup kita terus-menerus diubahkan. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang makin rendah hati. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Dia, menyadari bahwa kita ini tidak ada artinya apa-apa tanpa pernyataan Tuhan. Yang kedua, jaga kecenderungan hatimu. Kembali, ini juga pesan Daud kepada Salomo sebelum dia meninggal. 1 Tawarik 29 ayat 10-19. Daud berkata, "Ya Tuhan, semua kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran itu berasal daripada-Mu. Siapakah aku ini ya Tuhan?" Dia katakan, "Siapakah bangsaku ini sehingga kami mampu memberikan persembahan ini kepada-Mu Tuhan. Segala kekayaan ini Tuhan di tangan-Mu lah. Segala kekuatan yang kami punyai, segala anugerah yang kami dapatkan itu semua berasal daripada-Mu. Segala kebaikan yang kami terima di hidup ini semua berasal daripada-Mu. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah kita ini? Tapi kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Meskipun kita sering tidak setia. Meskipun kita sering memberontak. Tapi Tuhan tetap sabar. Janganlah anggap sepi segala kekayaan, kemurahan, kesabaran hati Tuhan yang terus-menerus menegurmu. Supaya engkau bertobat, mengevaluasi segala perjalanan hidupmu. Supaya hidupmu tidak sia-sia. Tuhan tidak ingin kita mengakhiri hidup kita dengan tragis. Tapi Tuhan ingin kita benar-benar mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan telah sediakan. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, Daud berkata, Tuhan, Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka persembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus hati. Di ayat 18 dikatakan,
Ya Bapa, ya Tuhan, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu, dan kepada Salomo berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang kepada segala perintah-Mu. Kita mungkin mempunyai hati yang baik, tetapi ada keinginan daging kita, kecenderungan hati. Seperti tadi katakan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes, ada keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging yang akan terus menerus menggoda kita, membawa hati ini cenderung untuk melakukan dosa. Oleh sebab itu Daud berkata, dengan segala kerendahan hati, dia berkata, Engkau penguji hati kami Tuhan. Engkau berkenan segala kepada ketulusan. Kami persembahkan Tuhan, Engkau jaga kecenderungan hati kami. Yang terakhir, saya ambil dari Perjanjian Baru. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Firman Tuhan berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman, dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Firman ini ditulis oleh Paulus. Di suatu masa, di awal-awal Paulus mengawalinya dengan tidak baik. Hidupnya menuju dengan kesia-siaan tanpa dia sadari. Tetapi perjumpaan pribadinya dengan Tuhan Yesus mengubahkan hidupnya. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dan dia izinkan Tuhan mengubahkan, memimpin hidupnya selanjutnya. Dan dia dengan sepenuh hati melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat dari kesaksiannya di Kisah Para Rasul 20 ayat 18-24. Dia berkata kepada jemaatnya, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Aku dalam pelayanan ini, aku banyak mencurahkan air mata, mencucurkan air mata. Aku banyak mengalami pencobaan. Aku banyak mengalami tantangan. Aku banyak mengalami banyak masalah. Tetapi aku tidak pernah sedikit pun melalaikan apa yang berguna kepadamu. Ketika engkau makin diubahkan oleh Tuhan, engkau fokusmu hanya dua. Satu kepada Tuhan, yang kedua kepada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepadamu. Dia dengan jelas dia berkata, aku menurut, dan di ayat 24, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus tidak ada penyesalan sama sekali. Ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhan, dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dia bertobat. Dia minta Tuhan pimpin dia. Sampai dia mengakhiri hidup ini dengan baik. Sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Kisah Para Rasul 20 ayat 31-36. Berjaga-jagalah. Dengan tanpa henti-hentinya, aku menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini, tidak pernah aku inginkan. Kamu sendiri tahu, aku bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalanku. Dalam segala sesuatu, telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dalam bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan jemaatnya.
Mari kita renungkan. Sekali lagi, kalau kita diberikan kesempatan, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menulis isi biografi kehidupan kita, kisah hidup kita, apa yang ingin kau sampaikan dalam hidup biografi kita. Jangan sampai isi biografi kita menulis, kita mengawali dengan baik, kita mengalami kesuksesan, tapi kita mengakhiri dengan tragis. Salomo bukannya tidak punya apa-apa. Salomo memiliki segala-galanya. Memulai dengan baik, mengakhiri dengan tragis. Jangan pernah sia-siakan kehidupan kita. Tadi Ibu Christine menyanyikan mahkota kehidupan, saya pun ingin menyanyikan mahkota kehidupan. Sebagai penutup dan sebagai renungan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf, suara saya tidak sebagus Ibu Christine, tapi biarlah ini saya persembahkan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jangan biarlah fokus hidup kita hanya kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang begitu senantiasa menyertai kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Mungkin banyak pergumulan yang kita hadapi, banyak tantangan di depan kita. Tetapi percayalah, kemuliaan Tuhan menyertai kita, kekuatan Tuhan menyertai kita, anugerah Tuhan menyertai kita, kebaikan kemurahan dicurahkannya kepada kita. Berapapun harga yang harus kau bayar, biarlah engkau tetap setia di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan dapati engkau sebagai pribadi yang berkenan, setia sampai tak berkesudahan, melayani, mengasihi-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap
tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya Tuhan, biarlah ini menjadi komitmen kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami tidak mau hidup kami sia-sia. Kami tidak mau hidup kami tanpa tujuan yang pasti. Dan terutama kami tidak mau Tuhan, kami mengarungi hidup ini tanpa mengenal Engkau. Tanpa menyadari, tanpa menghargai kebaikan anugerah kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan terutama menghargai harga yang sangat mahal yang Kau bayar untuk menebus hidup kami. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati pada pagi hari ini. Meminta Engkau Tuhan untuk melawat kami, menjamah kami, memimpin kami, menuntun kami, mengubahkan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni segala kebodohan kami. Ampuni segala kesombongan kami. Biarlah mulai hari ini fokus kami hanya kepadamu. Sesuai dengan lagu yang kami naikkan, pujian yang kami naikkan. Kami mau Tuhan melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami. Tanpa penyesalan, berapapun harga yang harus kami bayar, melewati lembah air mata. Tapi kami tahu, kami punya Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat, setiap permisah pada pagi hari ini Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada mereka yang membutuhkan. Kau sembuhkan mereka yang sedang sakit. Kau berikan terobosan, Kau berikan jawaban Tuhan atas setiap doa, atas setiap jeritan air mata yang jatuh Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kebaikan, kemurahan. Dan kami percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah tinggal diam melihat anak-anak-Mu yang mungkin sedang beban berat saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya ketika kami berjalan sungguh-sungguh, hidup dengan benar mengiring-Mu, hidup kami tidak akan pernah sia-sia. Kami akan mengakhiri pertandingan hidup kami ini dengan baik. Dan kami dapatkan mahkota kehidupan yang telah Kau siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Suhartanto untuk pagi hari ini. Kebenaran firman-Nya begitu menggugah hati kita ya. Lewat temanya jangan sia-siakan hidupmu. Belajar apa sih tujuan manusia itu untuk hidup. Nah, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Haleluya. Oke, baik ya. Kita akan lanjut untuk berdoa syafaat dan saya meminta tolong kepada Ibu Leni untuk bantu doa syafaat. Kemudian untuk doa berkat kami mohon bantuan Ibu Christine Kelvin untuk bantu doa berkatnya. Kemudian pagi hari ini ada yang mau didoakan? Ibu Fani mungkin. Ya. Apakah bisa di-unmute mic-nya? Belum bisa? Bentar. Sudah bisa, Bu? Oke. Haleluya.
Luar biasa, terima kasih. Dengar ya, suara saya bisa dengar. Iya, jelas Bu Fani. Oke, selamat pagi semuanya, dan mungkin Madam Christine midnight there, 2 o'clock probably. Pak Suhartanto, luar biasa, karena ini yang saya rasakan, luar biasa. Saya ingin juga sampai saya menutup mata hanya melayani Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Saya, kalau tadi saya matiin saya punya background, itu pasti semua lihat profile picture saya. Itu adalah di mana saya mendapatkan treatment untuk tangan saya tidak bengkak lagi. Jadi Tuhan Yesusku luar biasa baik, karena tangan saya udah bengkak di mana-mana. Semua yang disuntik kemo itu bengkak dan sakitnya luar biasa. Jadi saya waktu 2 minggu lalu saya terus terang bertanya kepada dokter onkologi saya. Saya tanya kenapa sakitnya luar biasa. Kemudian dokter onkologi, tentu sebelum saya tanya saya berdoa dulu. Tuhan biarkan terbaik. Lalu dokter saya bilang, satu-satunya jalan adalah melakukan prosedur seperti yang di profile picture saya. Jadi saya ditanam, ini ada di sini, ya kalau bisa lihat, dari sini dia ke bawah. Jadi dari leher dia ke dekat dada. Dan itu prosedur dilakukan 2 hari yang lalu, dan saya didoakan oleh GWG, luar biasa. Karena semuanya perfect, meaning saya tidak ada infeksi, saya tidak ada bruises, itu side effect-nya. Kemudian memang dokter bilang akan rasa sakit luar biasa waktu jarum itu masuk karena cukup panjang. Dari leher ke dekat dada. Tetapi hanya itu untuk bikin saya tidak sakit waktu disayat. Saya disayat 6 sayatan dan saya dijahit. Tetapi itu saya tidak akan rasakan karena sudah dikasih suntikan untuk penahan sakit. Tetapi waktu suntikan itu masuk, memang sakitnya luar biasa sampai saya menangis. Tapi saya bilang sama dokter, dokter berapa lama ini? Udah nggak sebentar kok, cuma masuk. Lalu saya berdoa dan saya ingat bagaimana perjuangan Tuhan Yesus. Tadi saya sempat telepon Madam Christine. Berapa jauh dari Tuhan Yesus jalan sampai dia disalibkan. Madam Christine yang sudah berkali-kali ke Israel menjawab saya, sekitar 2 kilometer. Saya bayangkan Tuhan Yesus yang sudah ditelanjangi hanya memakai kasut. Saya bayangkan Tuhan Yesus dicambuk. Bu Fani, maaf, doanya Ya, apa ya? oke. Doanya, tolong kuatkan saya. Kadang-kadang saya nggak kuat. Saya tidak kuat. Oke. Tetapi tolong doakan juga, karena kemarin 1 jiwa diselamatkan dengan kesaksian saya. Kemudian 1 lagi yang di belakang saya profil, Marianti yang didoakan. Hari ini boleh pulang. Dia dibilang apa? Otaknya imbalance. Saya bilang, jangan dengar itu. Dan hari ini dia boleh pulang. Terima kasih atas doa-doanya semua. Saya hanya mau minta dikuatkan. Thank you. Oke, thank you Bu Fani. Doanya untuk Bu Fani agar Pak dikuatkan ya Hendro. boleh nih. Iya, silakan Bu Pak Hera. Hendro, Iya, silakan. saya minta tolong dibantu doa ya. Puji Tuhan anak saya Welin hari ini mungkin dia mau ngadep sama dokternya. Dia setuju untuk tindakan operasi jadi supaya bisa diatur jadwal. Nah, nanti kalau dapat bisa saya kasih tahu lagi ya kan. Yang pasti saya minta tolong supaya Welin bisa siap secara mental dan dia bergantung kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang memakai tangan para dokter, para medis menangani Welin. Biar semua Tuhan Yesus yang campur tangan, karena ini bukan operasi ringan tapi memang termasuk operasi besar, kurang lebih 4-6 jam dia di ruang operasi
Dan setelah itu dia harus di ICU, harus bed rest 1 minggu. Jadi memang hal yang sulit. Ya. Dan penyembuhannya katanya bisa paling cepat 1 bulan, bisa sampai 3 bulan. Jadi saya cuma minta tolong supaya anak saya dikuatin, itu aja ya. Karena sama mungkin perjalanannya seperti saya bypass jantung. Saya 6 bulan kaki saya baru rapet jahitannya. Makasih, Tuhan berkati. Oke. Untuk Welin ya, Bu Hera, diberikan Iya, Pak Hendro, Bang Welin. diberikan hati dan mental yang kuat ya. Iya, betul, karena dia sekarang ini tetap kerja. Dia tetap nggak apa-apa gitu loh, tapi dia nanti saat operasi bukan hal yang mudah, itu operasi besar. Karena di sini batang otak, jadi otak kecilnya itu udah mulai turun, jadi mau ujung tulangnya di C1 sini harus dibuka supaya jangan sampai otaknya turun, jangan sampai otaknya kejepit gitu loh. Jadi ya memang benar, saya tahu ini bukan hal yang mudah dan memang riskan juga untuk bahaya ya, tapi saya percaya Tuhan akan menyertai karena resikonya bisa lumpuh. Oke. Ya. Ya, saya percaya aja deh bahwa Tuhan Yesus pasti tolong. Oke, Bu Hera. Siap. Kemudian ada lagi yang lain untuk didoakan pagi hari ini? Kalau tidak ada, silakan Bu Leni. Mari kita satukan dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas puji-pujian yang dinaikkan Madam Christine Tuhan. Pakai dia Tuhan, terus dimanapun dia berada Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik Tuhan. Demikian juga kami bawa hamba-Mu Pak Suhartanto ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, ajar dia Tuhan, didik dia terus berjalan bersama Tuhan. Berkati juga keluarga besarnya, baik istri dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dimanapun dia berada boleh menjadi garam dan terang Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas jabaran yang Kau berikan Tuhan, biar firman ini boleh menjadi rema buat kami yang mendengarnya Tuhan. Tuhan, biarlah juga sampai akhir hidup kami terus meraih mahkota kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik. Kami bawa juga Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan yang pada saat ini Tuhan membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan Kau dokter segala dokter Tuhan. Beri kekuatan buat Fani Tuhan untuk melewati hari-harinya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus mengirim malaikat-Nya Tuhan. Kami mendengar kesaksiannya Tuhan. Engkau terus menjaganya Tuhan. Kami perserahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di saat dia kesakitan Tuhan, kami percaya Engkau menggendongnya Tuhan. Kami serahkan Fani ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan umur yang panjang Tuhan buat Fani Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan, baik suami dan anak-anaknya Tuhan. Pakai Fani ini menjadi kepanjangan Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Boleh menjadi berkat, menjadi terang Tuhan. Melalui kesaksiannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa Tuhan anak-Mu Welin Tuhan. Welin Tuhan yang pada saat ini
ini sedang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Berikan dia kekuatan untuk Welin Tuhan. Di saat dia operasi Tuhan, dia percaya Tuhan, tangan dokter yang Kau pakai Tuhan bisa menyembuhkannya Tuhan. Berikan juga Bu Hera kekuatan Tuhan untuk menghadapi ini semua. Kami percaya Tuhan. Kami percaya semuanya karena kami tahu Engkau ada bersama keluarga Bu Hera Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Kau berikan Tuhan. Biarlah biru-biru-Mu Tuhan menjamah Fani dan Welin Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang pada saat ini sedang sakit ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada mujizat, ada kesaksian, ada kesembuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa juga hamba-Mu Bu Astuti Tuhan. Pakai dia dimanapun dia berada Tuhan. Kalau pada saat ini dia berkumpul untuk anak-anak Tuhan di kolong jembatan Tuhan. Tuhan pelengkapi dia Tuhan. Kirim dia Tuhan donatur-donatur Tuhan. Untuk memberkati hamba-Mu Bu Astuti Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan. Berkati juga keluarga besarnya Tuhan. Baik suami dan anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus kami bawa juga hamba-Mu yang pada pagi hari ini melayani-Mu Tuhan. Berkati juga Hendro Tuhan. Berkati juga Pak Hendra, Rama dan Olpin Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan pada hamba-hamba-Mu yang pada datang yang pagi hari ini melalui Zoom prayer Tuhan. Urapi kami Tuhan satu persatu Tuhan. Jangan lewatkan Tuhan. Tuhan pegang tangan kami terus Tuhan. Biar kami terus berjalan bersama Tuhan. Sampai akhir hayat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa segala kebaikan yang Kau berikan Tuhan. Kalau kami ada hari ini melalui ibadah Zoom prayer ini Tuhan. Bukan karena kami Tuhan. Tamak karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami boleh datang beribadah melalui Zoom prayer ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun berada. Yang pagi hari ini Tuhan sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Baik melalui YouTube, radio, dan Facebook Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan ajar kami juga Tuhan taat kepada pemerintah kami Tuhan. Kami harus memakai masker Tuhan. Biarlah Tuhan berikan juga rakyat Indonesia taat Tuhan harus memakai masker Tuhan. Supaya kami boleh melewati Tuhan hari-hari COVID yang tidak baik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di saat berjalan bersama-Mu Tuhan. Engkau berkata tidak perlu khawatir. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami juga bawa bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bangga Tuhan menjadi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan berkati rakyat kami, rakyat Indonesia Tuhan. Dengan demikian juga setiap departemen-departemen Tuhan yang dibawa Bapak Jokowi Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan menjadi berkat Tuhan. Ada mujizat Tuhan di bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk presiden kami Tuhan yang pada saat ini ada di Rusia Tuhan. Untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina Tuhan. Tuhan mari campur tangan Tuhan. Engkau melihat Tuhan, banyak orang-orang yang kehilangan orang tuanya Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang berlari Tuhan mencari orang tuanya Tuhan. Demikian juga tentara-tentara Tuhan. Tuhan berikan kedamaian Tuhan untuk Ukraina dan Rusia Tuhan. Kami rindu Tuhan perdamaian di seluruh dunia ini Tuhan. Hanya campur tangan Tuhan yang bisa mendamaikan semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Tuhan, kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus menjaga biji mata kami dimanapun kami berada, anak-anak-Mu berada Tuhan. Engkau berkata Tuhan, 1-2 orang berkumpul Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan di saat hadirat-Mu
di tengah-tengah kami Engkau akan menarik jiwa-jiwa Tuhan boleh datang ke GWG Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami serahkan ibadah Jom Prayer ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah doa-doa kami yang tidak sempurna Tuhan sempurnakan. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Tuhan telah memberkati kita dengan hari yang baru. Tuhan bahkan memberkati kita bulan yang baru, bulan Juli yang baru. Tuhan terus akan memberkati kita karena Dia Immanuel, Allah yang senantiasa akan menyertai kita, memberkati kita. Tuhan memberkati kita dengan pujian dan penyembahan karena Dia bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan orang yang mencari Dia. Tuhan bahkan memberkati kita dengan firman-Nya, bahwa hidup ini jangan kita sia-siakan. Kita akan terus diberkati untuk hidup dan melakukan firman itu. Tuhan telah memberikan kita roh penghibur yang menginsafkan kita akan dosa, bahkan mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan hidup ini dan terus melayaninya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia memberkati keluar masukmu, Dia memberkati usahamu, memberkati anak cucu mantumu. Dia memberkatimu dengan segala berkat-berkat yang terbaik, berkelimpahan di dalam jasmani dan rohani. Tuhan memberkatimu saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bu Christine dan Ibu Leni. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada saudara semua yang sudah join pagi hari ini. Saatnya kita mau berfellowship. Dan Pak Tanto masih bersama kami ya, masih bersama kita ya. Oke, thank you. My brother. Kemudian saat berfellowship siapa yang mau melengkapi? Mungkin Ibu Stefani dulu. Bu Stefani ya? Oke, silakan Bu Stefani. Haleluya, aku udah bilang yang di belakangku itu didoakan hari ini, puji Tuhan tidak ada apapun yang namanya dibilang brain imbalance. Karena dia boleh pulang hari ini, asal dia tidak pusing, siang ini dia boleh pulang. Terima kasih untuk doa-doanya semua. Dan kemudian untuk firman Tuhan yang saya juga akan melayani Tuhan sampai saya menutup mata. Saya tidak tahu kapan Tuhan mau mengizinkan saya untuk bersama Dia. Terus terang aja. Sorry, tadi keputus ya, sekarang nyambung lagi. Apa bisa dengar? Bisa Bu, bagus Bu. Oke. Saya terus terang. Saya maunya udah sama Tuhan Yesus. Karena sama Tuhan Yesus nggak ada lagi sakit penyakit. Nggak ada lagi sakit jiwa. Nggak ada lagi emosi, depresi. Tidak ada, hanya sukacita. Tapi Tuhan bilang, jangan dulu. Saya tetap harus pinggul salib. Saya harus tetap percaya terus kepada Tuhan Yesus. Dan saya akan lakukan dengan setia. Sampai saya menutup mata. Saya boleh dibantu Sis Christine. Saya udah ada kasih WhatsApp. Engkaulah perisaiku, nggak usah semuanya. Engkaulah perisaiku. Karena kalau saya nyanyi, saya takutnya nangis. Boleh dibantu. Sebentar saja. Karena ini lagu yang menguatkan saya.
sangat menguatkan. Saya udah kirim liriknya. Engkaulah perisaiku, kalau boleh bantu. Itu ini masih di mute Sis Christine. Sis Christine masih mute. Oh, oke. Yang engkaulah perisaiku. Yes. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, teguhkan imanku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapan ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Thank you, sis. Sampai kapanpun Tuhan Yesus menopang. Jadi Ibu Herawati, don't worry. Sampai kapanpun di tengah badai, sampai kapanpun Tuhan menopang. Dia tidak pernah tinggalkan sedetik pun. Jangan khawatir. Percaya saja sama rencananya. Amin. Waktunya selalu tepat. Maupun apapun juga dapat tentangan dari siapapun, even dari suami sendiri. Bertahan. Bertahan. Walaupun saya udah gak tahan, tapi saya tahu Tuhan Yesus saya bisa dapat sukacita. Ayo, dari kuat. Jangan dari nangis. No, saya boleh menangis, saya masih manusia. Tuhan Yesus saja menangis tidak tahan. Karena Tahu Tuhan saya Yesus itu datang sakit. sebagai manusia. Tetapi sukacita saya dapatkan dari seorang ibu cleaner di Paragon. Saya stay sampai jam 11 malam. Saya bicara sama dia. Dia free thinker, tetapi dia sudah diajak oleh adik-adiknya untuk menjadi Kristen. Tapi dia bilang, sama semua Tuhan. Lalu saya bilang sama dia, tidak. Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dan ternyata dia namanya Ibu Nancy Tan. Sudah pernah kena cancer cervix dan survive 15 years ago. Saya bilang 5 tahun itu udah cancer free. Dia sudah 15 years ago. Anaknya sudah Kristen, suaminya belum. Dan dia bilang dia free thinker. Saya bilang sama dia, I know about free thinker. Free thinker juga akan sukacita. Tetapi tidak ada harapan setelah dia mati. Jadi dia hanya percaya dalam kehidupannya di dunia, dia akan melakukan sebaik mungkin. Tapi dia tidak punya pengharapan lagi untuk infinite. Saya bilang, saya ini cancer last stage dan saya baru kemo. Saya 4 kali kemo tahun ini. Saya harus kemo lagi. Tetapi luar biasa Tuhanku. Kemo yang kali ini hanya 2 jam saja. Saya stay di Paragon. Saya bilang, aduh, masih kuat sekali umur 73 tahun masih membersihkan WC. Lalu saya bilang sama dia, naik apa nanti pulang? Dia bilang, dia akan naik MRT, dia akan naik bus sampai Seranggun. Saya bilang sampai di rumah jam berapa? 12:30 pagi. Lalu saya bilang, saya kasih uang 50 Sing dolar. Tolong pakai taksi. Karena ibu mesti jaga kesehatan. Lalu dia bilang, no. Saya bilang, please. Ibu punya anak? Dia bilang, ada 3.
persis seperti saya. Anaknya semua berhasil. Jadi saya tanya, kalau Sinsya ibu dapat berapa angpau? Dia bilang, 200 Sing dollar tiap anaknya kasih ke dia. Lalu saya bilang, saya cuma kasih $50. Ibu seperti ibu saya, karena kalau ibu percaya Tuhan Yesus, itu ibu akan dapat sukacita abadi. Lalu dia bilang, saya tahu Yesus, karena semua kasih tahu, dan saya punya menantu yang agama Kristen dan orang Indonesia. Saya bilang, haleluya. Orang mana? Orang Bandung. Saya lebih menangis lagi. Suami saya dari Bandung. Dia bilang, menantu saya luar biasa. Karena ibu tahu menantu ibu luar biasa karena dia kenal Yesus. Dia kenal Yesus. Lalu saya bilang, ibu, karena ibu ini sukacita. Ibu percaya Tuhan Yesus. Dia bilang, iya. Ibu betul-betul percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan. Iya. Jesus is everything, do you know? And Jesus can bring you joy, peace, and happiness. And she said, because I see you. You're doing your chemo, but you still feel joyful. And I see you full with spirit. I said, hallelujah. I cannot tell that you are a cancer patient. If you do not tell me, you look so beautiful. And I said, thank you. And God choose